Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur Bapa di surga, Bapa bersyukur untuk saat siang hari ini bisa bergabung dalam Zoom dengan persekutuan Priscilla kami percaya Tuhan, biar firman-Mu sampaikan kebenaran-Mu, biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian membuka mata rohani kami, sehingga kami bisa melihat dan memandang jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Pendeta yang kami kasihi, Shalom untuk Ibu Hilda, Pak Erwin, terima kasih untuk undangannya. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, kami ambil dari firman dari kitab Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-21, sampai yang ke-23. Di sini ada satu perikop firman Tuhan yang seringkali hari-hari ini seringkali saya bacakan, karena ini bicara tentang akhir zaman. Ini bicara tentang namanya bagaimana sikap kita sebagai para pelayan Tuhan, terutama para hamba-hamba Tuhan, para nabi, para penginjil, para guru, dan para gembala, hidup yang seperti apa di hadapan Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, saya bacakan buat Bapak Ibu semua, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara perhatikan kata melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Alkitab berkata dengan jelas satu sentence, satu kalimat yang berkata tidak semua orang yang berseru-seru ya Tuhan-Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi ada satu kalimat yang berkata melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi ini adalah sebuah obsesi saya. Ini adalah obsesi setiap kita para pelayan Tuhan. Kita harus bisa melakukan kehendak Bapa kita di surga. Bapak Ibu lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suatu kali pernah didatangi oleh seorang perempuan Sirofenesia, orang Yunani. Alkitab berkata, Tuhan tolonglah aku, tolonglah aku. Dan saudara Bapak Ibu pernah baca perikop itu, Tuhan Yesus diam, tidak menjawab sampai akhirnya wanita itu berseru-seru dengan suara yang sangat keras. Dan berkata, Tuhan tolong kasihanilah aku. Bahkan murid Yesus pun sempat mengusir wanita Sirofenesia itu. Tiba-tiba ada satu kalimat yang diucapkan di kitab Matius berkata, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Bapak Ibu ingat ayat itu? Ayat itu mau berkata, hari itu misi mandat dari Bapa surga kepada Tuhan Yesus adalah hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus mempersiapkan pelayanannya selama 30 tahun. Dan Tuhan Yesus hanya menyelesaikan pekerjaan Bapa dalam waktu 3,5 tahun. Dan naik ke atas kayu salib dan selesai tugasnya. Dan Bapak Ibu kalau ingat, untuk ayat di kitab Yohanes berkata, makananku, Tuhan Yesus berkata, ialah melakukan kehendak Bapa-Ku dan menyelesaikan pekerjaannya. Setiap kali kita para pelayan Tuhan harus ingat dengan ayat ini. Kita tidak penting untuk menjadi seperti pendeta lain. Kita tidak, almarhum Petrus Agus selalu berkata kepada saya, kamu tidak pernah dipanggil untuk menjadi seperti orang lain. Kamu tidak pernah dipanggil untuk menjadi lebih baik daripada pendeta lain atau gembala lain atau penginjil lain atau nabi lain. Setiap kita punya calling, setiap kita punya kehendak Bapa dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus ngerti kehendak Bapa di dalam hidup kita. Contohnya saya mau berkata, Tuhan Yesus tidak pernah diutus kepada domba yang lain selain umat Israel. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Tapi karena iman wanita Sirofenesia itu, karena kerendahan hatinya, karena sikapnya yang menyembah, dia bisa unlock, membuka kunci kerajaan surga. Yesus belum mati, belum bangkit, tiba-tiba dia terima mujizat. Itu adalah amazing. Itu adalah sebuah iman yang hebat. Tapi Yesus selama 3,5 tahun, dia hanya berjalan di Yerusalem, di Galilea, di sekitar Israel. Dia datang hanya kepada dombanya. Karena itu misinya. Dan misi dari Bapa adalah engkau naik di atas kayu salib. Nah, misi dari Bapa adalah engkau hanya menyembuhkan yang aku suruh. Dan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, aku tidak bisa melakukan apa-apa di luar Bapa-Ku di surga.
Artinya ada sebuah border, ada sebuah batasan untuk kita melakukan namanya kehendak Bapa. Contoh yang kedua adalah, yang pertama, bagaimana orang yang melakukan kehendak Bapa di surga dengan tuntas dan selesai adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi contoh yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Pada saat Yohanes Pembaptis, apakah kehendak Bapa dalam hidupnya? Pada saat malaikat Gabriel menjumpai Elisabet, pada saat Elisabet mandul, atau menjumpai Zakaria, si imam di dalam bait Allah, Alkitab berkata di situ langsung destiny atau kehendak Bapa dalam hidup Yohanes Pembaptis langsung dipaparkan, dan dia berkata seperti ini, anak ini akan mempersiapkan jalan buat Tuhan. Anak ini akan membawa sebuah pertobatan. Anak ini adalah seperti suara yang di padang gunung yang berseru, siapkanlah jalan buat Tuhan. Kerajaan Allah sudah dekat. Dia menyiapkan kedatangan seorang Mesias. Dia adalah Elia yang mempersiapkan jalan buat kedatangan Tuhan. Itu tugas Yohanes Pembaptis. Dan Alkitab berkata dengan jelas sekali, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan buat Tuhan. Dia yang menunjuk Mesias, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang berkata inilah domba yang disembelih buat umat manusia. Dan Alkitab berkata burung merpati turun di atas punggung Yesus, dan ada suara dari Bapa surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Begitu Yohanes Pembaptis menunjuk Tuhan Yesus sebagai Mesias, tugasnya selesai. Alkitab tidak pernah mencatat Yohanes Pembaptis mencelikkan mata orang buta. Alkitab tidak pernah mencatat Yohanes Pembaptis membangkitkan orang mati. Alkitab tidak pernah mencatat Yohanes Pembaptis membuat orang yang lumpuh berjalan. Tapi Alkitab hanya berkata dia adalah suara yang berseru di padang gurun, dan banyak sekali ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang berdosa, yaitu orang-orang berdosa, para pemungut cukai dan para pelacur bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Pada orang Farisi, Yohanes Pembaptis bicara begitu keras dan berkata, kalau keturunan ular beludak. Dia hanya suara yang berseru di padang gurun mempersiapkan pertobatan kedatangan Tuhan yang pertama kali. Itu kehendak Bapa di dalam hidup Yohanes Pembaptis. Contoh yang ketiga adalah Yeremia. Pada saat Bapak Ibu baca di kitab Yeremia, Tuhan juga berkata, sebelum dunia dijadikan, aku sudah menetapkan Yeremia menjadi seorang nabi buat bangsa. Sebelum Yeremia hadir di muka bumi ini, sudah ada kehendak Tuhan dalam hidup Yeremia menjadi seorang nabi buat Israel. Setiap kita para pelayan Tuhan, terutama hamba Tuhan, kita harus mengerti kehendak Bapa di dalam hidup kita. Kita harus mengerti kehendak Bapa di dalam gereja kita. Gereja saya tidak pernah dipanggil untuk menjadi lebih baik daripada gereja saudara. Bapak, Ibu, para pendeta tidak dipanggil untuk menjadi lebih baik dari gereja lain. Yang penting apa, Pak? Yang penting adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga pada hari pengadilan, Tuhan akan bertanya. Tuhan tidak akan bertanya berapa jiwa yang kau bawa. Tuhan tidak akan bertanya berapa jemaat yang kau punya. Tuhan tidak akan bertanya berapa uang yang kau miliki. Tuhan tidak akan bertanya berapa besar ministry yang kamu punya. Tidak akan. Tapi yang Tuhan akan bertanya kepada para pelayan Tuhan, umat Tuhan adalah, apakah engkau sudah melakukan kehendak Bapakku yang di surga? Well done, my faithful servant. Selamat hambaku yang setia. Masuklah dalam perjamuan Tuhan. Yang dikatakan Alkitab, my faithful servant. Hambaku yang setia. Setia terhadap apa? Setia terhadap kehendak Bapa yang ada di surga. Ayat ini bicara banyak. Bukan orang yang berseru, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu, yang saya ingin bahas, yang cukup panjang ini adalah yang kedua. Yang pertama, poin saya adalah kita sebagai para pelayan Tuhan harus mengerti kehendak Bapa yang di surga. Saya kasih kesaksian dulu. Ada seorang misionari dari Amerika yang hari itu dipanggil Tuhan untuk melayani di Tibet. Dan misionari Amerika ini membawa istrinya, membawa ketiga anaknya untuk berangkat pelayanan sebagai misionari ke Tibet. Dan dalam perjalanannya beliau sedang melayani pelayanan di Tibet, tiba-tiba istrinya meninggal karena malaria. Kemudian berapa tahun kemudian anaknya yang kedua, anaknya yang pertama meninggal juga karena malaria. Dan kemudian anak yang kedua mulai sakit-sakitan.
Dan akhirnya Badan Misi Amerika berkata kepada misioner ini, misimu lebih baik batal, pulang ke Amerika karena misimu gagal. Tidak ada satu orang jiwa pun yang kau menangkan selama kau sudah berapa tahun berada di Tibet. Saudara tahu misioner ini melayani Tibet berapa lama? Dia melayani di Tibet hampir 16 tahun. Anak yang kedua mulai berkata, Papa, kita ini gagal. Badan misi juga berkata kita gagal. Lebih baik kita pulang ke Amerika. Dan tiba-tiba ayahnya berkata, aku tidak pernah dipanggil untuk hanya mengawali atau hanya mengawali saja. Aku dipanggil adalah untuk menyelesaikan apa yang menjadi amanat kehendak Bapakku di surga dalam hidupku. Badan misi berkata, engkau gagal. Tidak. Gagal menurut manusia. Karena engkau sebagai badan misi, engkau melihat tidak ada hasil yang aku tuai. Aku sudah menabur, aku sudah menginjil, dan tidak ada satupun yang bertobat. Dan tiba-tiba anak yang kedua juga meninggal, saudara. Anak yang kedua meninggal, akhirnya si bapak ini, istrinya meninggal, satu anak meninggal, dua anak meninggal. Akhirnya bapak ini berkata kepada anak yang ketiga, engkau aku pulangkan ke Amerika, sekolah di sana, dan biarkan papa menyelesaikan kehendak bapak pelayanan di Tibet selama ini. Dan akhirnya 16 tahun ayahnya menyelesaikan kehendak Bapak di dalam hidupnya. Dan selama 16 tahun, dia hanya bisa memenangkan satu jiwa. Itu adalah kepala desa di suku di Tibet, di daerah Himalaya. Dan akhirnya setelah 16 tahun, Bapak ini pulang, hamba Tuhan misionari pulang ke Amerika. Dan semua tidak bisa menyambut dengan sambutan yang luar biasa. Tapi dia tetap tenang hatinya. Dia tidak merasa bersalah. Karena dia percaya dia melakukan kehendak Bapak. Yaitu apa, Pak? Kehendak Bapak dalam hidupnya. Dia hanya bisa memenangkan satu orang jiwa di Tibet, yaitu kepala dusun. Dia hanya bisa menabur, walaupun tidak ada orang yang bertobat, hanya satu orang selama 16 tahun. Dan kemudian setelah misioner ini pulang ke Amerika, 1 tahun kemudian misioner ini mencoba ingin pergi ke Tibet, dan ingin melihat desa yang dulu pernah dia injilin, dan kepala dusun yang bertobat satu orang yang pernah dia menangkan. Dan akhirnya dia kembali 1 tahun kemudian, dan dia melihat apa yang terjadi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu dusun semua bertobat. Kemudian dia temui kepala dusun itu dan bertanya, kok bisa? Aku selama 16 tahun hanya satu orang, yaitu dirimu yang aku menangkan. Tapi hari ini satu dusun, kok bisa menangkan? Dan dia berkata, setelah engkau pulang ke Amerika, aku masuk dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari setiap sudut ke sudut. Dan aku mencoba kabarkan Injil yang kau beritakan dalam hidupku. Dan lihat, apa yang kau tabur tidak sia-sia. Satu dusun kenal kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lihat hasil. Hasil itu adalah milik Tuhan. Hasil itu adalah Tuhan yang memberi. Sekalipun hasilnya kelihatannya signifikan, sangat luar biasa, itu pun bukan karena kita. Tapi karena Tuhan yang melakukan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang pertama adalah, yang Tuhan akan tanya adalah, apakah engkau melakukan kehendak Bapakku yang di surga? Sekarang yang kedua, Bapak itu teruskan ayat Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini orang Kristen, ini bisa pendeta, ini bisa pelayan Tuhan. Kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Demi nama Yesus, ini bukan demi nama yang lain. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, Alkitab berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, hai pembuat kejahatan. Garis bawahi kata, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini cukup mengganggu saya. Ini bukan bicara tentang orang kafir, tidak kenal Yesus. Bernubuat dengan nama Yesus. Mujizat dengan nama Yesus. Membuat miracles, wonders dengan nama Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata, aku akan berterus terang. Dan aku berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hai pembuat kejahatan. Saudara, sebagai para pelayan Tuhan, terutama hamba Tuhan hari ini yang sedang berkumpul, jadikan ayat ini warning dalam hidup kita.
Tidak ada orang yang kebal dari namanya dosa. Dan ada satu kalimat yang terakhir yang diucapkan, dan kalimat ini cukup keras, berkata, aku tidak kenal kamu. Dan kalimat itu berkata, hei kamu pembuat kejahatan. Berapa banyak hari ini seringkali kita hidup di dalam dosa. Bukan pernah jatuh dalam dosa, tapi hidup di dalam dosa. Dan kita tidak pernah menyadari dosa itu. Dan kita tidak pernah bertobat dari dosa kita. Oh Pak, mungkin saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, dan segala macam. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa yang tersembunyi? Dosa-dosa yang kesombongan, yang tersembunyi di balik namanya kesombongan. Saya mau bicara satu hal, yaitu tentang namanya kebenaran. Kebenaran itu seperti apa, Pak? Kebenaran itu adalah yang dinamakan pembuat kejahatan. Itu berlawanan dengan namanya kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan akulah kebenaran. Alkitab berkata, Yesus itu sendirilah kebenaran. Dan sekarang kebenaran itu apa? Kebenaran adalah Tuhan itu selalu benar. Dan yang salah siapa? Kita yang selalu salah. Tuhan tidak pernah bisa disalahkan. Kenapa? Karena namanya saja sudah kebenaran. Jadi kalau sampai ada yang salah itu siapa? Kita. Bukan Tuhan. Karena Tuhan sebutnya adalah righteousness. Yang kedua, yang kita pikir anggap sebagai kebenaran akan absolutely salah kalau Tuhan berkata salah. Dan yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran dan persepsi kita bahwa kita anggap sebagai kebenaran kita akan menjadi sebuah penyesatan kalau Tuhan berkata apa? Salah. Wah, maksudnya gimana tuh, Pak? Saya waktu dengar satu statement ini cukup mengganggu saya. Kenapa? Karena kebenaran yang kita anggap benar selama ini menjadi sebuah penyesatan atau menjadi sesuatu yang salah kalau Tuhan berkata salah. Ini tidak bicara tentang namanya dosa, tapi sesuatu yang kita anggap benar tiba-tiba menjadi salah dan dianggap sebagai kita ini tertipu, kita deceitful, kita tertipu kalau Tuhan datang dan berkata yang kau anggap benar itu adalah salah. Contohnya apa? Saudara kalau baca tentang, saudara ingat cerita tentang Petrus. Bagaimana Petrus di Kisah Rasul pasal 10 ayat 14 berkata, Tuhan menawarkan kepada Petrus, Petrus makan semua binatang yang berkuku belah ini, binatang najis ini. Dan Petrus berkata, tidak Tuhan. Di Kisah Rasul 10:14 berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Sejak dari lahir, Petrus orang Yahudi tidak pernah makan makanan yang najis. Dia mulutnya tidak pernah menyentuh barang yang bermakanan yang berbau najis, apalagi babi. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, Alkitab berkata Kisah Rasul 10:14, tidak boleh kau nyatakan haram. Saudara, apa yang Tuhan sudah nyatakan halal, dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh kau nyatakan haram. Jadi kebenaran Petrus yang selama ini dianggap sebagai kebenaran, tiba-tiba menjadi apa? Salah. Pada saat apa? Tuhan datang. Betul? Padahal Petrus itu memegang ayat di Imamat 11 ayat 44. Imamat 11:44 berkata, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus, hendaklah engkau menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap, yang merayap di bumi. Petrus itu memegang sebuah kebenaran dari kitab Imamat pasal 11:44. Tapi tiba-tiba Kisah Rasul pasal 10, Tuhan hadir dalam hidup Petrus, dan Tuhan berkata yang dinyatakan halal oleh Tuhan. Tidak benar. Tidak boleh berkata. Kebenaran yang selama ini dianggap dia benar, tiba-tiba menjadi salah. Kenapa? Karena hari itu Tuhan ingin mengutus Petrus untuk pergi ke bangsa lain. Saudara tahu kan? Di luar orang Yahudi selalu berkata bahwa bangsa lain itu seperti anjing. Najis. Saudara bisa lihat orang Yahudi zaman sekarang pun masih kalau ketemu orang di luar orang Yahudi, mereka sangat ingin menjauhi kita. Karena mereka memegang Taurat. Tapi yang Tuhan katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan? Karena hari itu Petrus akan mengutus pergi ke rumah Kornelius, si perwira orang Yunani.
Dia harus menjumpai orang yang dianggap oleh Petrus najis. Dan Tuhan berkata, tidak boleh engkau berkata najis. Apa yang aku katakan halal? Apa yang aku katakan halal? Saudara, setiap kita harus belajar namanya berjalan dengan Tuhan. Kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat tertipu dengan kebenaran kita sendiri. Nah, ada seorang pilot yang orang berjalan dengan Tuhan. Saya dengar kesaksian cukup memberkati hidup saya. Beliau ini berkata seperti ini, saya ini suatu kali saya ini berjalan dengan Tuhan, dan setiap kali saya bawakan pesawat pergi terbang kemana-mana, saya pergi ke satu hotel yang tetap, dan hotel itu sudah hampir 2-5 tahun saya tinggali. Tidak pernah saya tinggal ke hotel lain, saya tidak pernah ganti ke hotel lain, karena saya merasa nyaman, hotel itu bagus, bintang 5, lobbynya bagus, bersih, dan straight. Dia berkata, hotel itu tidak miring. Walaupun sudah berapa tahun hotel itu berdiri. Dan tapi suatu kali tiba-tiba kebenaran saya berubah, persepsi saya berubah tentang namanya sebuah kebenaran tentang hotel itu. Tiba-tiba Tuhan bicara pada saat saya ke lobby, saya akan naik ke tempat kamar saya di lantai berapa, dia berkata, tiba-tiba Tuhan berkata begini, anakku, menurut kamu hotel ini benar atau tidak? Dalam bahasa Inggris berkata, is this hotel is right or not? Ini hotel benar atau enggak? Dan tiba-tiba pilot ini berkata, benar Tuhan. Tapi ini nggak ada yang salah, bagus, lantainya bagus, semua bersih, tidak miring, semuanya bagus. Terus Tuhan berkata lagi kepada pilot ini berkata, anakku, hotel ini menurut kamu benar atau tidak? Benar Tuhan. Yang salah di mana? Tidak ada yang salah dengan hotel ini. Kemudian Tuhan berkata sekali lagi kepada pilot berkata, kamu naik ke lantai di tempat kamar kamu tinggal. Taruh gelas yang bening dan taruh di sudut meja yang paling ujung di sebelah sana. Dan kamu akan tahu seperti apa hotel ini yang kamu anggap benar. Dan tiba-tiba kamu akan shock. Dia masuk ke hotelnya, dia ambil gelas yang bening, dia isi air dan dia taruh saudara di ujung sebelah kanan. Pada saat dia melihat apa yang terjadi, ternyata airnya miring. Terus Tuhan bertanya kepada pilot ini, menurut kamu hotel ini benar atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Miring. Hotelnya sudah miring. Jadi yang kamu anggap benar, karena matamu tidak bisa melihat, belum tentu benar di mata Tuhan. Tapi yang Tuhan anggap benar, absolutely akan jadi benar buat kamu. Karena mata Tuhan bisa melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Sejak hari itu dia berkata, Tuhan selalu benar. Rancangannya selalu benar. Apa yang dikatakan Tuhan selalu benar. Everything he says, apa yang dia perkatakan selalu benar. Rencananya, keputusannya dalam hidupku, Tuhan itu selalu benar. Dan Tuhan tidak pernah salah. Saudara, kebenaran ini cukup membongkar hati saya. Dan saya mau berkata kepada Tuhan, ternyata kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran kita sendiri. Kita butuh namanya firman yang dihidupkan dalam hidup kita oleh Roh Kudus dan mendobrak seperti Petrus keluar dari kebenarannya sendiri. Saudara harus tahu, Tuhan harus membangkitkan Paulus. Kenapa? Karena adat seremonial Petrus sebagai orang Yahudi, walaupun dia sudah pergi ke rumah Cornelius untuk memberitakan Injil di rumah Cornelius, walaupun Petrus sudah melihat bahwa Roh Kudus turun pada saat dia khotbah, dan Roh Kudus dicurahkan ke bangsa lain, di depan mata Petrus melihat bagaimana Tuhan juga mengasihi bangsa lain. Tapi adat dan kebenaran Petrus tidak bisa berubah. Bapak Ibu baca di kitab 1 Petrus, 2 Petrus, Petrus pura-pura begitu ketemu orang bukan Yahudi, dia pura-pura pergi menyingkir. Dan Paulus marah sekali. Dan Tuhan harus bangkitkan seorang bernama Paulus yang betul-betul hatinya merdeka dari adat istiadat, dari kebenaran yang dulu dia yakini dan didobrak Tuhan, dan dia bisa pergi kepada bangsa lain. Harusnya jatuhnya Petrus. Tapi karena Petrus tidak bisa keluar dari kebenarannya sendiri, dia tidak bisa mendobrak dari semua yang dia yakini selama ini, Tuhan harus bangkitkan Paulus untuk bisa pergi ke bangsa-bangsa. Tanpa Paulus, kita tidak pernah bisa mengenal Injil. Karena Petrus
hanya berada di Yerusalem. Dia tidak pernah pergi ke mana-mana. Paling buanter Petrus sampai ke Roma. Tapi Petrus tidak pernah bisa mendobrak semua kebenaran yang dia yakini yang ada dalam pikirannya. Setiap kita punya konsep kebenaran. Tapi Tuhan akan sangat kesulitan membawa kita lebih jauh pada saat kita memegang kebenaran. Dan Tuhan ingin merdeka dari kebenaran itu. Dan Tuhan menjadi kebenaran kita. Saudara, tidak ada orang yang benar kecuali Tuhan. Nah, sekarang saudara, saya masuk lebih dalam lagi. Ayat yang kedua di Matius 7 ayat 23 tadi adalah, aku tidak pernah kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Nah, sekarang saudara mungkin bertanya, Pak, kejahatan itu seperti apa yang Tuhan tidak mau? Tadi satu adalah Petrus tidak bisa keluar dari namanya, konsepnya pribadi. Tapi yang kedua adalah, orang yang hidup di Yakobus 1 ayat 8 adalah, sebab orang yang mendua hati atau double minded, orang yang dua tuan, tidak akan tenang dalam hidup. Kita para pelayan, seringkali kita punya namanya double standard. Double minded, pikirannya bercabang. Double loyal. Melayani Tuhan ya, melayani dunia ya. Standar Tuhan ya, standar dunia ya. Firman berkata tidak boleh perzinahan, homoseksual, lesbian, LGBT. Alkitab berkata itulah abomination against God. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Hari ini gereja di Barat, mereka mulai menikahkan para homoseksual. Mereka mulai mengizinkan para lesbian. Mereka mulai memberkati orang-orang yang hidup di dalam dosa. Double standard. Standarnya ganda. Pendeta ya, tapi dunia ya. Pendeta ya, mabuk ya. Pendeta ya, berzina ya. Pendeta ya, hidup seperti dunia. Double kaki. Dan Yakobus berkata, orang yang berdiri di dua perahu tidak akan tenang hidupnya. Tidak akan mendapat apa-apa. Dia akan kehilangan yang terbaik. Saya mau kasih contoh. Saya mau kasih contoh orang yang hidup dalam double standar. Orang yang hidup standarnya Tuhan adalah orang yang beribadah. Orang yang takut akan Tuhan. Hidup dalam sebuah pelayanan. Hidup di dalam doa. Hidup dalam puasa. Hidup melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita setengah hati. Setengah Tuhan, setengah dunia. Alkitab berkata, kau tidak bisa loyal kepada dua tuan. Karena kau akan mengasihi yang satu, kau akan membenci yang lain. Kau akan mengabdi yang pada satu, dan kau tidak akan bisa mengabdi yang lain. Tuhan nggak mau. Tuhan tidak mau. Kau mengasihi Tuhan dan mengasihi Mamon. Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita utuh. Kita tidak bisa mengabdi pada Yesus dan Mamon. Nah, sekarang saya mau kesaksian dulu sebelum saya cerita tentang firman. 2 tahun yang lalu, saya tuh pelayanan pergi ke Ketapang, Manado. Saya keliling, saya buat KKR kesembuhan yang lain. 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Saya pergi ke Sorong, saya pergi ke Putu Sibau. Banyak pulau-pulau Indonesia saya datangi dengan budget biaya saya, gereja kami sendiri, dan kemudian buat KKR yang besar, dan kemudian kita minta lawatan Tuhan dan banyak orang. Paling mengagumkan buat saya adalah pada saat di Putu Sibau. Putu Sibau itu 12 jam dari Pontianak. Terbang hanya 1 jam. Kalau jalan mobil itu 12 jam seperti Semarang Jakarta zaman dulu. Dan hari itu tiba-tiba KKR begitu luar biasa. Saya melihat di depan mata orang buta melihat, orang tuli mendengar. Yang paling mengagumkan adalah poluan yang sakit kanker otak sembuh langsung hari itu. Dan poluan ini bawa temannya juga yang kanker payudara sembuh seketika. Padahal dia cerita, saya sudah habiskan ladang saya sudah habiskan semua Pak untuk biayai kanker payudara saya, pergi ke kota Kucing untuk operasi dan semuanya. Tapi benjolan itu selalu muncul. Tapi malam ini betul-betul kesembuhan Tuhan itu nyata dan saya sembuh. Dan apa yang terjadi? Saya waktu sedang keliling KKR pergi ke pulau-pulau, dan pada saat saya pulang ke rumah, tiba-tiba ada salah satu staf saya. Dia itu
bermimpi tentang saya 2 tahun yang lalu. Dalam mimpi itu dia berkata seperti ini. Dia panggil saya kok, kakak ya. Oh, saya mimpi kamu tadi malam. Wah, hati saya ini langsung teratap, orang Jawa ini. Hati saya langsung, aduh, gak enak aja. Padahal saya ini pulang pelayanan. Bukan lagi jalan-jalan, bukan. Saya lagi pulang. Habis pulang dari Israel lagi. Tiba-tiba dia berkata, saya mimpi tentang kamu. Dan dia tidak sempat cerita, kemudian dia pulang ke rumah, nanti saya akan telepon kamu, Kak. Saya akan telepon kamu, saya akan ceritakan. Kemudian saya telepon, sampai di rumah lalu saya telepon. Tiba-tiba staf saya cerita begini, tadi malam saya itu mimpi tentang kamu. Ada sebuah kelas, ini mimpi ya, saudara. Dan Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Ingat baik-baik. Yusuf, orang tua Yesus, disuruh pindah ke Mesir karena mimpi. Ingat ya, Herodes akan membunuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan menampakkan diri dalam hidup Yusuf itu melalui mimpi. Untuk mengusik. Nah, dalam mimpi ini tiba-tiba dia melihat sebuah kelas. Itu kelas para pemimpin. Itu kelas para pelayan Tuhan, kelas para pendeta, kelas para orang-orang yang sedang dididik oleh Tuhan Yesus. Dan dia lihat dalam mimpi itu, Tuhan Yesus sebagai gurunya. Dan sedang duduk di depan. Dan dia panggilin satu-satu orang. Dia panggil satu orang bernama A. Suruh maju ke depan, bikin laporan. Nama B. Dan yang saya kaget dalam mimpi itu adalah Tuhan Yesus di depannya ada almarhum Petrus Agung. Dia berkata kepada almarhum, berkata, panggil satu-satu orang itu, dan kemudian suruh mereka memberikan laporan. Dan akhirnya semua dipanggil namanya. Dan nama yang terakhir dipanggil adalah nama Pak Victor, adalah gembala saya. Pak Victor dipanggil, dia memberikan laporan, dan terakhir, kemudian Tuhan Yesus ngomong kepada almarhum Petrus Agung berkata, sekarang nama terakhir, nama mantan anak buahmu, Hengki. Panggil nama saya. Saya dipanggil, saya nggak ada. Panggil lagi, Hengki Kuswono. Tidak ada. Panggil lagi, Hengki. Dalam mimpi itu kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus itu bertanya, mana? Anak buah mana? Kok nggak muncul? Ini kan kelas pemimpin. Hamba-hamba Tuhan. Dan dia wajib memberikan laporan pada saya. Tuhan Yesus marah waktu itu kepada almarhum berkata, mana anak buah? Dan tiba-tiba beliau berkata, Tuhan maaf, saya akan cari dia. Dan saya ngerti, saya garansi Tuhan. Nanti dia akan bisa menyelesaikan tugasnya. Tapi saya akan cari dia ada di mana. Kemudian Tuhan Yesus berkata, oke, aku serahkan padamu. Dan kemudian Tuhan Yesus pergi. Yang saya takut adalah Tuhan Yesus kemudian pergi dari kelas itu. Saya mendengar mimpi ini tidak tertawa. Hati saya gentar. Saya pulang ke KKR. Saya lihat mujizat dahsyat. Kanker otak. Bam, sembuh depan mata. Kanker nosofaring, kanker tenggorokan lahir, orang sampai dirawat di rumah sakit Darmais 2 tahun. Malam itu sembuh. Tiba-tiba saya pulang ke KKR, saya dapat mimpi begini. Saya berkata, ini tidak salah. Saya ingat ayat tadi. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Yang mengadakan mujizat demi namaku. Yang bernubuat demi namaku. Yang mengusir setan demi namaku. Yang melakukan apapun demi namaku. Yang akan masuk kerajaan surga. Dan Tuhan berkata, enyahlah kamu. Aku berterus terang kepadamu. Aku tidak kenal kamu. Hai pembuat kejahatan. Saya ingat ayat itu berkata, pembuat kejahatan. Saya 3 hari 3 malam, saya doa puasa, saya merendah di depan Tuhan. Saat saya dapat mimpi itu dari staf saya langsung merendah, Tuhan ampuni saya. Apa yang kau anggap sebagai kejahatan dalam hidup saya? Dan akhirnya pada saat saya merendah, saya ingat ada sebuah kesombongan yang tidak pernah muncul, tapi underneath, di bawah, terselubung dalam hidup saya. Orang yang gila hormat itu orang yang sombong. Orang yang cari pujian adalah orang yang sombong. Orang yang cari perkenan manusia adalah orang yang sombong. Orang yang suka dipuji, kalau tidak dipuji marah, itu orang yang sombong. Kalau ada orang lain berkata, khotbahmu jelek, khotbah pendeta itu bagus, kita marah, sombong. Dan kesombongan itulah yang seringkali berbahaya
dalam hidup kita. Dan di dalam mimpi itu tiba-tiba apa yang terjadi? Saya akhirnya datang dalam kelas itu. Tapi yang cukup mengagetkan adalah saya tidak memakai baju yang proper. Saya tidak memakai baju murid masuk kelas. Tapi saya pakai baju compang-camping seperti pengemis, seperti gelandangan, kotor dan lusuh. Padahal kalau saudara Bapak Ibu baca di kitab Zakaria, baju itu bicara tentang namanya perbuatan kita. Yang dilihat Tuhan adalah, menurut saya ini benar, saya pelayanan kok. Saya nggak pernah pakai baju kotor, lusuh, compang-camping, apalagi sobek. Tapi di mata Tuhan dalam mimpi itu saya memakai baju yang tidak proper, kotor, lusuh. Dan tiba-tiba Tuhan bukakan saya kitab Zakaria, bagaimana seorang imam besar Yosua, dia memakai pakaian yang tidak layak, tidak proper, lusuh, kotor seperti baju saya. Dan setan menuntut kepada Tuhan. Lihat Yosua imam besar. Baca sebab ini dibaca di kitab di rumah, di kitab Zakaria. Dia memakai pakaian yang tidak proper, dia memakai pakaian tidak pakaian pesta, dia memakai pakaian yang kotor, lambang perbuatannya, dan dituntut oleh setan. Dan Tuhan berkata kepada Imam Yosua, aku ganti pakaianmu dengan pakaian pesta, sehingga setan tidak bisa menuntut kamu lagi. Saya ingat itu ayat itu. Saya langsung merendah, saya duduk dalam debu dan api, saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya koyakkan hati saya, ampuni kesombongan saya. Kalau saya merasa bahwa mujizat karena saya bisa, karena saya puasa, karena saya mau bayar harga, karena saya mencari Tuhan, karena saya merasa diri saya bisa lakukan semua, dan aku mencuri kemuliaan-Mu, ampuni saya. Siapa yang bisa kebal yang namanya kesombongan? Dan tiba-tiba hari itu, almarhum berkata dalam mimpi, berkata, kamu diberi waktu, dan pasti kamu bisa, karena aku jamin, karena aku yang akan bersyafaat kepada kamu untuk abadi di surga, bahwa kamu selesaikan tugasmu sampai akhir. Saudara, kalau kita tidak minta Roh Kudus membuka, menelanjangi kita, tiba-tiba kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang yang paling, menurut saya adalah paling malu, paling remorse, paling menyesal. Kenapa? Didapati Tuhan kita tidak layak. Dan saya berkata, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Tiba-tiba mimpi itu selesai, tapi mantan gembala saya yang sudah meninggal berkata, aku akan berdoa buat kamu, supaya kamu menyelesaikan tugas. Saudara, ada sesuatu yang kita harus belajar. Pembuat kejahatan itu berbahaya. Dan kita nggak tahu, saya nggak tahu. Kita sekarang lihat masuk ke firman. Simpson dari lahir Nasir. Nasir itu adalah, Bapak Ibu tahu lah kata Nasir. Pilihan Tuhan. Dari anak perjanjian. Dari mamanya yang tidak punya anak sampai punya anak. Tuhan berkata rambutnya tidak boleh kena pisau cukur. Tidak boleh kena alkohol. Tapi hidupnya dalam perjinahan. Terus berjina. Main perempuan, terus dan perempuan asing. Tapi pelayanan diurapi. Membunuh orang Filistin begitu banyak. Ngambil bajunya orang Filistin, 100 baju yang baru dengan urapannya dia. Saya berkata kepada Bapak Ibu, Roma berkata, Tuhan tidak pernah menarik kasih karunia dan panggilan. Orang yang diurapi, belum tentu orang itu berkenan di hati itu. Saya pulang dalam pengurapan Tuhan mendoakan orang sakit. Tentang apa yang terjadi, saya lihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Tapi kenapa dalam mimpi saya kok baju saya compang-camping? Baju saya kotor. Dan saya berani garansi kepada Bapak Ibu semua, saya sudah jadi pendeta. Kalau saya hari itu mati, dalam keadaan mimpi itu terjadi, dan saya belum sempat bertobat, saya terbuang ke neraka. Saya tidak masuk kerajaan surga. Jadi tidak ada yang namanya kata aman buat para pendeta, itu nggak ada. Kebenaran begitu mengintervensi kita, kita akan bisa melihat betapa jahatnya. Satu ayat, Bapak Ibu, saya mau baca buat Bapak Ibu di Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Amsal 16 18. Saya tunggu dulu Bapak Ibu bisa lihat di screen. Amsal 16
ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. 18. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi sebelum orang hancur, pasti congkak terlebih dahulu. Sebelum orang jatuh, pasti tinggi hati dahulu. Ada seorang hamba Tuhan yang belajar tentang 25 tahun. Bagaimana para jenderal-jenderal Tuhan dipakai Tuhan dari abad yang ke-1960 atau 50 sampai tahun 2000. Hampir 25 tahun dia pelajari tentang para hamba Tuhan ini. Dan dosa terbesar para pendeta, orang yang dipakai Tuhan dalam mujizat, gerejanya 50.000, ratusan ribu, jemaatnya banyak. Dia bermain dengan namanya sign and wonders, hidup dalam sebuah berkat yang melimpah dalam hidup semuanya. Hamba Tuhan pokoknya yang dipakai. Bukan orang yang tidak diurapi, tapi orang yang diurapi Tuhan. 25 tahun hamba Tuhan ini belajar. Dosa terbesar dari mereka adalah imoralitas. Dan dosa yang kedua adalah dosa masalah uang. Banyak para hamba Tuhan tidak jujur dengan uangnya Tuhan. Dosa yang ketiga adalah dosa gila kedudukan atau power, kekuasaan. Bicara masalah jabatan. Tapi yang nomor satu adalah imoralitas. Saudara, tidak ada kejatuhan imoralitas tanpa diawali dengan dulu namanya kesombongan. Setelah diselidiki oleh hamba Tuhan ini. Tidak ada orang jatuh dalam dosa keuangan. Kalau ditarik root cause-nya, ditarik akarnya, dari mana? Kesombongan. Tinggi hati. Congkak. Tidak ada dosa orang menginginkan jabatan atau gila kekuasaan. Kalau ditarik akarnya, Amsal 16:15 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebelum orang itu jatuh, pasti tinggi hati dulu. Sebelum orang itu hancur, pasti congkak. Kita tidak bisa ditegur, itu tinggi hati. Kalau kita tidak bisa terima masukan dari orang yang paling rendah, itu congkak. Dan congkak mengawali sebelum kehancuran dan kejatuhan. Saya belajar 2 tahun yang lalu, kalau Tuhan tidak bicara melalui staf saya bisa terbuang. Saya bisa hancur, saya bisa terbuang ke neraka, dan tidak selamat. Dan seluruh pelayanan saya akan sia-sia. Saudara, itu yang pertama. Simson, dia kenapa jatuh dalam perzinahan? Ditarik root cause-nya, tarik akarnya. Karena Simson merasa seperti yang sudah-sudah Tuhan memakai aku. Lihat, aku lepas dan bebas. Orang Filistin menyergap engkau Simson. Alkitab berkata sampai berapa kali? 4 kali. Pada saat dia bermain-main dengan Delila, nama Delila artinya adalah kelemahan. Orang yang bermain-main terus dengan namanya kelemahan, suatu kali kau akan hancur dan binasa karena kelemahan itu. Kesombongan Simson adalah dia berkata, seperti yang sudah-sudah Tuhan membebaskan aku. Aku kalau ditali dengan tali yang baru, aku akan menjadi lumpuh dan menjadi seperti keledai dan menjadi orang yang tidak berdaya. Dan tiba-tiba, Simson, Filistin menyergap engkau. Dia sudah ditali tali baru. Dia buka talinya dan putus. Kemudian Delila yang namanya kelemahan merayu lagi dan berkata, Simson, kamu tidak berikan aku rahasia kekuatanmu. Kalau aku dipatok rambutku, pasti akan menjadi lemah seperti orang tua. Begitu dia dipatok rambutnya, Delila berkata, Simson, Filistin menyergap engkau. Dan dia berkata, seperti yang sudah-sudah, Tuhan pasti menolong aku. Urapan masih ada di kepalaku. Dia benang lagi, dihajar Filistin lagi. Dan dia tenang. Berapa kali sudah? 4 kali. Tuhan tidak maha sabar, panjang sabar. Di yang keempat, Simson buka rahasia. Saudara bayangkan, pertama sudah dijebak, 2 dijebak, 3 dijebak. Kok bisa ada yang keempat? Buta mata. Dia tidak pernah ngerti namanya jalan Tuhan.
Yang dia tahu cuma satu, aku Nasir, aku diutus. Nabi Allah. Orang yang diurapi. Hakim Israel. Yang menghakimi orang Israel. Nabi yang paling kuat secara fisik dalam pengurapan. Tapi hidupnya terus bermain-main dengan Delila. Bermain-main dengan namanya perzinahan. Tiba-tiba kita berkata, dan roh Allah meninggalkan Simson. Yang paling saya takut dalam hidup saya adalah roh Tuhan meninggalkan saya. Begitu roh Tuhan meninggalkan Simson, buta matanya, cunggil, dan saudara tahu, dijadikan lawak. Dijadikan mainan sama musuh. Saya kalau dengar hamba Tuhan yang jatuh, saya tidak mau bicara tentang mereka, karena saya tidak lebih baik dari mereka. Dan kita tidak ada hak untuk membicarakan mereka. Seringkali jadi bulan-bulanan. Dan Tuhan sebetulnya sudah ngasih peringatan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan diabaikan. Tidak ada namanya hukuman jatuh tanpa namanya sebuah peringatan. Baik-baik. Tuhan selalu memberi peringatan kepada hambanya. Tapi seringkali kita mengabaikan. Dan ingat baik-baik, Simson 4 kali. Yang keempat, roh Tuhan meninggalkan. Dan dia harus bayar pakai matanya. Dan dia harus jadi budak di rumah Rodi. Menggiling gandum atau menggiling anggur itu. Selama 10 tahun. Menunggu rambutnya sampai tumbuh. Bukan karena rambutnya. Dia bertobat. Selama 1 tahun itu dia bertobat. Ampuni aku Tuhan. Aku hakim, tapi aku hidup semau saya. Tuhan selalu tidak akan ingin mengekspos dosa hambanya itu enggak. Yang mengekspos siapa, saudara? Ingat tadi cerita tentang Yosua imam besar. Setan nuntut. Yang mempermalukan siapa? Setan selalu mempermalukan. Setan itu selalu ingin membeberkan di mana-mana. Tuhan tidak. Tuhan itu kalau kasih peringatan. Begitu batas itu selesai, setan langsung masuk. Karena anaknya tidak bisa ditegur. Jadi Simson akhirnya berkata kepada Tuhan, berikan aku kekuatan. Dia minta covenant perjanjian itu dipulihkan kembali. Kembalikan sekali lagi. Tapi dia harus bayar pakai nyawanya. Contoh yang pertama Simson. Contoh yang kedua adalah bagaimana orang yang hidup dalam double standard. Diurapi, dipakai, tapi hidup dalam kelemahan dan perzinahan. Orang yang kedua yang paling bagus adalah orang bernama Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang pertama dan diurapi, dan Alkitab berkata, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Begitu pengurapan turun atas hidup Raja Saul, firman berkata, Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Dia jadi orang yang berbeda. Di antara orang sebangsanya, sepantarannya, dari semuanya. Saul adalah orang yang berbeda. Tapi perhatikan. Orang ini tidak pernah hidup jatuh dalam perzinahan. Alkitab tidak pernah menulis. Dia punya gudik, itu sah. Zaman dulu. Tapi Alkitab tidak pernah berkata bahwa Saul hidup dalam perzinahan. Tapi Alkitab mencatat bahwa Saul itu diurapi menjadi nabi 3 kali. Dia bernubuat seperti nabi, dia dipenuhi seperti nabi, dan pengurapan yang terakhir adalah diurapi seperti nabi, dan dia telanjang dan sambil bernubuat seperti nabi. Itu Saul. Dia punya urapan raja, dia punya urapan kenabian. Tapi berarti orang ini matinya tragis sekali. Lebih baik Simson yang bertobat, tapi kalau Raja Saul tidak bertobat, matinya bunuh diri. Sudah, kita akan coba pelajari bagaimana kejatuhan Saul. Saul adalah raja yang diurapi. Bahkan dia bernubuat 3 kali, tapi hidupnya double standar. Apa itu Pak, itu double standarnya? Dia raja ya, dia nabi ya, punya pengurapan nabi ya, tapi ingat, dia hidup dalam iri. Tuh? Lupa, orang kan nggak mungkin tuh nggak iri, makanya tidak ada orang yang tidak iri. Semua orang pasti pernah iri. Tapi kalau hidup kita didrive oleh iri, dan kita selalu berkompetisi, berkata, kok aku tidak seperti gereja itu? Gereja aku kok nggak sebesar itu? Aku kok nggak sekaya itu? Aku kok nggak diurapi itu?
Hidup kita hanya di drive terus, disetir dengan namanya iri, kompetisi, menjadi ingin lebih baik dari orang lain. Itu bahaya. Hancur banget. Sampai akhir hidup Saul, dia tidak terima Tuhan memakai Daud. Saul tidak terima Tuhan memakai Daud. Saul tidak terima Daud mengalahkan Goliat. Saul tidak terima kalau kedudukannya sebagai pendeta, nabi dan raja diambil oleh Daud. Ya? Saul merasa berkata, ini milikku. Saudara, pelayanan kita itu bukan milik kita. Ini gerejaku, istanaku. Aku yang mulai dari nol merintis dengan cucuran air mata. Ini punyaku. Salah lagi. Gereja bukan milik kita. Milik Tuhan. Kedudukan sebagai raja. Saul diangkat jadi raja. Itu bukan punyanya. Tuhan memberi, kata Ayub. Tuhan mengambil. Harus jatuh ke warisan ke anakku bernama Jonathan. Tidak. Tuhan memiliki. Betul? Hidupnya hanya didrive oleh iri, kompetisi, selalu ingin menjadi yang nomor satu dan terbaik. Dia gila hormat. Kok tahu, Pak? Ya buktinya wanita itu yang sedang menyanyi-nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, langsung marah. Kenapa Daud berlaksa-laksa? Kok cuma beribu-ribu? Kata berlaksa itu artinya berjuta-juta. Saul mengalahkan berjuta-juta, kok cuma beribu-ribu. Daud mengalahkan berjuta beribu. Marah. Sejak itu iri hati dan dengki. Dan orang yang iri dan dengki, saudara Bapak Ibu lihat, Saul ingin membunuh Daud 2 kali. 2 kali. Dia berkali-kali ingin membunuh Daud itu berkali-kali, 2 kali dia. Kenapa? Di drive dan itu berbahaya sekali. Saul tidak mau kehilangan mahkota. Berkuat. Berkuat. Saul tidak pernah mau kehilangan mahkota. Yang dikejar adalah mahkotanya, kedudukannya sebagai raja, sebagai nabi. Banyak hamba Tuhan ini kedudukan ini gerejaku, ini punyaku, ini milikku, ini kependetaanku. No, kita tidak pernah dipanggil. Maaf Pak Hengki, bisa di-unmute kembali? Ada kesalahan teknis ini tiba-tiba kok keluar. Sudah ya? Dengar suara saya? Ya, sudah. Oke. Saul cari mahkota. Tuhan tidak pernah ingin kita cari mahkota. Mahkota itu apa, Pak? Kedudukan, kependetaan, jabatan. Saya nabi. Tuh. Saul yang dikejar hanya mencari apa? Cari mahkota. Dia tidak melepaskan mahkotanya. Padahal kalau 24 tua-tua di kitab Wahyu itu selalu melempar mahkota. Kita ini para pendeta, para hamba Tuhan harus melempar mahkota kita di kaki Yesus. Kalau kita cari mahkota, tiba-tiba saya beritahu, kita akan kehilangan mahkota. Belajarlah dari Tuhan Yesus yang rendah hati. Saul gila hormat. Saul selalu hidup dalam kemarahan. Dan yang paling mengerikan adalah akhirnya dia mati bunuh diri. Kemana Pak bunuh diri Saul? Ya pasti ke neraka lah Bapak Ibu. Tidak usah ditanya lah. Dia kehilangan mahkota, kehilangan kerajaan, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan legacy. Dia kehilangan semua. Karena cuma satu, iri, kompetisi. Itu apa Pak akarnya? Kesombongan. Tuh.
Iri karena sombong. Kompetisi karena sombong. Pingin jadi nomor satu, akar root cause-nya apa? Sombong lagi. Marah karena sombong lagi. Ingat Amsal 16:18. Congkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Betul? Sekarang yang ketiga, Pak Ibu saya kasih contoh. Yudas. Kita berkata bahwa Tuhan Yesus itu mencari muridnya berdoa semalam-malaman untuk menentukan 12 rasul. Dan salah satu rasul yang Tuhan pilih adalah bernama Yudas. Yudas itu menurut saya tidak pernah ditegur Tuhan. Dibiarkan. Kenapa? Karena dia dipilih Tuhan pribadi. Tuhan yang memilih. Di Alkitab tidak pernah ada cerita bahwa Tuhan menegur Yudas. Kecuali di hari terakhir. Sebelum Yudas menyerahkan Yesus. Dengan 20 keping perak. Kalau Bapak Ibu lihat tentang hidup Yudas, ini adalah orang pilihan. Kok bisa dipilih dari 12 rasul, tapi dipilih jadi bendahara. Betul kan? Hari ini kalau kita ini sebagai pendeta, atau direktur, atau menjadi orang nomor satu lah di dalam perusahaan sebagai owner. Orang yang pertama kali kita jadikan orang yang paling kepercayaan itu siapa? Bendahara. Betul? Orang itu harus trustworthy, bisa dipercaya, bisa pegang duit, tidak pernah mencuri. Orang itu harus orang yang punya integritas luar dan dalam sama, dalam keadaan kepepet apapun juga dia tidak pernah mencuri uang. Jadi Yesus itu nggak pernah salah pilih. Okay? Tapi Yudas memilih jalannya sendiri. Dan Alkitab berkata di kitab Yohanes, dia adalah seorang pencuri dari uang kas Yesus. Dan itu bukan cuma satu kali, itu berkali-kali. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Oh, tahu. Makanya saya dulu pernah dengar khotbah dari Pak Petrus berkata, kamu itu lebih baik ditegur Tuhan daripada kamu dibiarkan Tuhan. Itu bahaya. Yudas itu dibiarin. Kalau sampai saudara didatangi Nabi Nathan dan menegur saudara, itu lebih baik. Seperti saya tadi tiba-tiba didatangi mimpi oleh staf saya, itu lebih baik. Makanya kita jangan mengabaikan teguran Tuhan melalui siapapun. Walaupun orang itu paling rendah di depan mata kita. Nah, hari itu tiba-tiba Yudas yang suka mencuri, dan tiba-tiba harinya tiba, dan Tuhan Yesus berkata, harinya tiba anak manusia akan diserahkan oleh manusia dengan 20 keping perak. Dan tiba-tiba Yudas dirasuk setan. Pergi keluar, minum cawan 1 pinggan dengan Yesus. Dan dia dirasuk setan. Dan dia pergi dan menjual Tuhan Yesus. Kok bisa ada Yudas? Hidupnya double standard. Pelayan Yesus, 12 rasul, orang kepercayaan bendahara, tapi dia hidup seperti dunia hidup. Apa itu Pak? Suka mencuri. Hari ini banyak anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, sukanya mencuri. Bapak, uang kecil. Saudara, uang kecil, uang besar, sama saja. Satu kali saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Bapak Ibu pernah dengar nama John Sung. Betul? Obor dari Asia. John Sung ini adalah orang yang dipakai Tuhan membawa api kegerakan di seluruh Asia di abad 1940-an. Membawa api kegerakan menjalar di seluruh Asia dengan pengurapan karismatik yang dia bawa. John Sung adalah orang yang pernah sekolah di Amerika, mendapatkan gelar sampai gelar doktor, yaitu gelar doktor chemistry atau kimia. John Sung adalah orang tiba-tiba di tengah perjalanan pulang dari Cina ke Amerika, dari Amerika ke Cina. Dan Tuhan berkata kepada John Sung, nah, aku panggil engkau sebagai hambaku. Buang semua sertifikat S1, S2, S3-mu ke laut. Dibuang. Aku panggil engkau sebagai hambaku. John Sung. Tapi suatu kali, pada saat John Sung sebelum meninggal, tiba-tiba Tuhan mendatangi John Sung. Ingat saudara, tadi saya berkata, apa yang kita anggap benar, belum tentu benar di mata Tuhan. Ingat kata-kata itu?
Kita akan jadi salah kalau tiba-tiba Tuhan itu menyatakan kesalahan dalam hidup kita. Tiba-tiba Tuhan hadir bicara kepada John Sung, berkata seperti, "Nak, sebelum kau meninggal, engkau ini pencuri." Terus John tuh bingung. Tuhan, aku tuh nyuri apa? Kita kadang nggak ngerti. Nyuri apa tuh? Kamu mencuri uangnya pendeta. Kamu hutang tidak bayar. Loh, saya hutang apa Tuhan? Kamu ingat di tahun 19 sekian pada saat kamu di Amerika, kamu pinjam duit 50 sen sama pendeta di Amerika. Itu kan angka kecil Tuhan. Hari ini 50 sen itu sekitar setengah dolar. Setengah dolar itu uang rupiah itu cuma 7.000 hari ini, uang sekarang. Cuma 7.000 rupiah. Lah aku mencuri apa? Itu kan duit kecil. Kamu pinjam dan kamu tidak bayar. Loh, tapi kan kejadian sudah puluhan tahun yang lalu. Pendetanya juga tidak nagih, juga mungkin sudah lupa, itu duit sudah nggak ada artinya zaman sekarang. Terus Tuhan bicara, tapi kamu pencuri. Dia langsung berlutut, padahal dia sedang diraja rumah sakit. Ampuni Tuhan, engkau mau apa dalam hidupku? Nah, aku mau dapati engkau benar di mataku. Terus bagaimana Tuhan? Kembalikan. Bahkan saudara John Sung sudah lupa alamatnya di mana. Kirim itu duit 50 sen. Hari ini uang nggak berarti, nggak masalah. Tapi kembalikan apa yang bukan punya. Dia panggil anaknya perempuan, 50 sen. Dia kirim ke Amerika. Saudara, saya waktu dengar gini, saya berkata, waduh, betapa cerobohnya kita memakai uang Tuhan. Betapa kita ini tidak punya integritas. Apalagi sebagai pendeta. Kita pegang, sebagai orang nomor satu, pegang duit gereja. Memakai uang Tuhan dengan sangat sembarangan untuk kepentingan kita pribadi. Saudara, baik-baik. Kita dihakimi. Gak cuma saudara, tapi juga saya. Kita akan dihakimi. 1 peser rupiah yang kita pakai untuk kepentingan kita pribadi. Jangan dipikir Tuhan tidak tahu. Tuhan lihat 50 sennya John Sung dihitung. Terus gimana Pak? Bertobat. Karena apa yang ditaruh dalam korban persembahan di gereja, sekecil apapun, itu pemberian jemaat. Dan itu persembahan. Itu milik Tuhan. Kita tidak boleh memakai sembarang. Makanya hari ini, pada saat kami sudah mulai gereja dengan Pak Victor, saya ngomong sama Pak Gembala saya, yang dulu adalah teman saya. Saya berkata begini, Bang, keuangan gereja jangan dipegang sama full-timer. Keuangan gereja dipegang oleh orang yang sudah ikut lama, zaman dulu gereja lama, zamannya Pak Petrus Agung. Dan dia adalah tua-tua, dan orang itu adalah cukup berada, punya, tapi dia adalah orang pembukuan yang paling teliti. Dan hari ini keuangan gereja kami dipegang oleh bendahara, bukan full-timer, dia tidak digaji gereja, tapi kalau pembukuan mengerikan. Kenapa? Karena kami para hamba Tuhan digaji. Kami mau didapati benar. Tidak boleh memakai 1 rupiah pun dengan sembarangan. Karena saya tidak mau suatu kali Tuhan datang dan berkata, kamu pencuri. Seperti Johnson. Saya enggak mau. Hei kamu pembuat kejahatan. 50 sen pun di mata Tuhan. Kau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal. Kita harus bertobat. Karena kita ini adalah pelayan Tuhan. Hamba Tuhan. Itu adalah Yudas. Tapi contoh yang terakhir adalah Imam Besar Eli. 1 Samuel 2 ayat 29 berkata, Hei Eli, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajianku umatku Israel. Kesalahan Imam Besar Eli adalah
dia menggemukkan diri dengan duit persembahan yang diberikan korban di rumah Tuhan di zaman itu. Dan itu salah di depan Tuhan. Dia menggunakan uang persembahan untuk kepentingannya pribadi. Saya paling takut kalau saya memakai duit gereja dengan sembarangan. Imam Eli dikatakan di 1 Samuel 2:29, kamu menggemukkan diri. Artinya apa? Kamu memakai persembahan dan kau ambil bagian yang terbaik. Imam Eli berbuat seperti itu. Kedua anaknya Hofni dan Pinihas mencuri setiap korban persembahan yang ditaruh di rumah Tuhan. Dan Alkitab berkata dengan mengerikan, Hofni Pinihas anak Imam Eli dibunuh Tuhan. Sudah kerjaannya mencuri uangnya Tuhan. Orangnya loba mengambil korban sajian. Dan dia memandang rendah. Dia menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap korban sajian di umat Israel. Anak Imam Eli kerjanya adalah berzina dengan anggota jemaatnya di depan pintu gerbang Bait Allah. Saudara, tidak ada yang kebal dari namanya dosa. Tidak ada yang aman dari namanya, oh pasti aku selamat, sekali selamat selamanya. Siapa bilang? Alkitab berkata apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak ada satu selamat sekali selamat selamanya, itu enggak ada. Alkitab nulis dengan jelas sebagai barometer kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Termasuk pendeta. Kita ini bisa kehilangan. Karena Tuhan tuntut kita lebih. Dan yang terakhir adalah, mungkin sudah tidak saya terusnya, saya kasih kesaksian terakhir. Adalah orang bernama Yusuf. Yusuf tidak hidup double standard. Yusuf anaknya Yakub. Yusuf umur 17, dia diberi jubah maha indah oleh ayah. Tapi karena integritas dan mimpinya, dia harus bayar 13 tahun di dalam pembuangan dan berapa tahun di dalam penjara. Gara-gara apa? Kebenarannya. Gara-gara dia diajak tidur oleh istri Potifar dan dia tidak mau. Dan Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Istri Potifar berkata, Yusuf, keadaan sudah aku kondisikan. Tidak ada orang yang melihat. Hanya antara aku dan engkau Yusuf yang tahu. Aku istri pejabat, aku ini istri Potifar. Semua pegawai sudah aku suruh pergi keluar, semua kan ada pesta di Sungai Nil. Hanya kamu dan aku Yusuf seorang diri. Dan Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, Tuhan yang tidak kelihatan. Dia punya integritas. Dilihat atau tidak dilihat. Dia takut dengan Tuhan. Ini orang yang hidup tidak double standard, tapi hidup dalam standar. Sahabat Tuhan, kita ini dilihat atau tidak dilihat. Harus punya sikap hati seperti Yusuf dan punya sikap hati seperti Daniel yang berkata, aku tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Padahal Daniel makan nggak masalah. Nggak ada yang lihat. Tapi dia memutuskan, menetapkan hatinya untuk tidak mau menajiskan diri dengan dunia ini. Saudara, Tuhan mau cari kita sebagai pelayan-pelayan yang benar, yang didapati setia. Dan yang terakhir, karena waktunya sudah, kita sudah 11:34. Bahan saya masih ada beberapa. Saya bacakan satu quote yang berkata, tidak ada yang dapat menghancurkan besi selain daripada karatnya sendiri. Besi itu akan hancur, bukan karena ditarik kapal pesiar. Besi, rantai besi itu akan dikasih jangkar, taruh di batu karang, kapal yang gede akan bisa diam di tengah ombak. Gara-gara besi, rantai besi yang dikasih jangkar. Tapi besi itu hancur, bukan karena ombak, bukan karena badai, bukan karena tekanan. Besi itu akan hancur, karena apa? Karatnya sendiri. Begitu juga dengan kita. Setan tidak dapat menghancurkan kita. Yang bisa menghancurkan kita adalah diri kita sendiri. Kelemahan kita, karat kita, dosa kita, kesombongan kita, dosa yang tidak diakui.
itu yang bisa menghancurkan. Saudara, itu adalah besi. Yang terakhir saya cerita sedikit. Saya tutup dengan kesaksian ini supaya jadi berkat dalam hidup kita. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan bernama Maharisi. Dia adalah seorang penginjil, tapi kemudian Tuhan berkata, sudah saatnya engkau berdoa buat dunia. Dan beliau adalah orang Mesir yang akhirnya tinggal di salah satu gunung di daerah Himalaya bernama Mount Kailas. Dan dia bukan bertapa, dia masuk dalam gua dan Tuhan berkata, mulai hari ini engkau mulai mendoakan seluruh dunia. Suatu kali Maharisi ini, dalam cerita bukunya Sandu Sundar Singh, kalau Bapak Ibu sudah dengar, si jubah kuning dari India yang sampai hari ini jasadnya tidak diketemukan. Dalam salah satu bukunya dia cerita tentang Maharisi ini, dia berkata, aku pernah ketemu Maharisi, dan dia pernah cerita, suatu kali Maharisi dalam doanya dia syafaat dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba didatangi roh, arwah gentayangan. Kalau orang barat dengar arwah gentayangan mungkin tidak mudah. Tapi kalau orang Indonesia dengar arwah gentayangan, oh tahu lah Pak, itu banyak di Indonesia arwah gentayangan. Arwah gentayangan itu apa sih? Itu adalah arwah orang yang tidak bisa pulang karena belum saatnya mati tapi sudah mati. Dibunuh, diperkosa, atau bunuh diri. Itu kemudian jadi arwah gentayangan. Karena belum saatnya mati, sudah mati duluan. Dia tidak bisa pulang ke Hades sebagai tempat penantian di neraka, atau dia pulang ke Firdaus sebagai tempat penantian sebelum masuk surga. Dan Maharisi ini ditemui oleh arwah ini. Dan arwah ini berkata seperti ini. Maharisi, tolong mintakan kepada Tuhan Yesus supaya aku bisa masuk surga. Dan karena belas kasihan Maharisi ini, kemudian dia berdoa, Tuhan, berikan belas kasihan supaya dia bisa pulang lah ke tempat penantian masa gentayangan, terus di bumi keliling-keliling ke sana ke sini, tidak bisa naik ke alam lain, ke alam penantian. Dan tiba-tiba doa Maharisi ini dijawab. Tuhan kirimkan malaikat, kemudian Maharisi dia diangkat rohnya, dan arwah ini dia angkat masuk ke dalam tempat kekekalan. Dan tiba-tiba Maharisi masuk ke pintu gerbang surga dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan berkata, Tuhan Yesus, aku ketemu dengan kau. Semua orang ketemu Tuhan Yesus bahagianya luar biasa, karena sosok pribadi yang paling menyenangkan di seluruh dunia adalah Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, Maharisi dengarin, aku mau tunjukkan satu pelajaran. Oke, surga ini untuk semua orang. Aku tidak pernah menutup surga kepada siapapun, agama apapun, tidak pernah. Tapi lihat, lihat sekarang, perhatikan. Tiba-tiba saudara Maharisi berkata kepada arwah gentayangan berkata ini, dah, kamu sudah masuk ke tempat penantian, ayo masuk ke surga. Sudah tahu? Tiba-tiba orang ini mau masuk surga. Kata bentuk pintu kaca. Kayak nggak bisa masuk. Terus ke surga itu City of Light itu sangat terangnya luar biasa. Terangnya luar biasa. Arwah itu masuk. Terus Tuhan Yesus ngomong kepada Maharisi, lihat seperti ada kaca. Seperti ada sesuatu yang nahan dia. Terus Maharisi tanya, Tuhan, kenapa arwah ini tidak bisa masuk surga? Malah saudara yang gawat adalah, begitu dia mencoba lagi, langsung masuk ke neraka. Terus Tuhan Yesus ngomong sama Maharisi, kamu lihat, aku buka surga kepada siapapun. Tapi yang membuat mereka tidak masuk ke surga adalah kejahatan dan dosanya. Wah, termasuk Saul, Pak. Saul. Irinya, Yudas, mencurinya, Simson masuk surga karena dia bertobat. Dan dia berkata, selama di bumi aku berikan waktu ribuan kali orang bisa bertobat. Karena kitab Ibrani berkata apa? Satu kali orang hidup mati, setelah itu dihakimi. Tidak ada kesempatan kedua setelah orang mati. Ya, aku tidak pernah melarang dia masuk surga. Tapi aku mau tunjukkan sebuah pelajaran yang membuat dia tidak bisa masuk surga karena kejahatan. Termasuk apa? Kepahitan. Lalu, Pak, tapi kan saya kayaknya disalahi, Pak. Loh, tapi Alkitab ngomong, kalau kamu tidak bisa mengampuni, dosamu tidak akan bisa diampuni. Dan Tuhan terikat dengan hukum itu, nggak bisa. Kalau kita tetap pokoknya akan bau mati, kepahitanku sampai mati, nggak bisa selamat, saudara. Mungkin orangnya bertobat, ya saudara, yang memahitkan hati saudara bertobat masuk surga, saudara hidup dalam kepahitanmu dan masuk neraka. Lihat,
Kok akan seperti orang mau masuk surga? Ada yang malang. Entah itu kepahitan, entah itu iri, entah itu perzinahan, entah itu kesombongan. Yang saya katakan. Semua akarnya adalah sombong. Orang pahit itu orang apa sih? Sombong. Kenapa? Karena engkau mau jadi hakim. Bukan Tuhan yang jadi hakim. Engkau ingin membalas. Makanya engkau pahit. Walaupun saudara kita yang dilukai. Kita tidak pernah kebal dari namanya dilukai. Tidak ada yang masalah kalau kita pernah dilukai hati kita. Tapi yang jadi salah adalah pada saat engkau stay, kau tetap tinggal dalam kepahitanmu. Itu yang masalah. Karena kita berkata apa? Forgive, ampuni, and forget, dan melupakan. Makanya Yusuf hebat. Begitu dia punya anak pertama bernama Manasye, dia berkata, arti kata Manasye adalah Tuhan membuat aku lupa terhadap semua kesakitan, affliction di negeri ayahku dan di negeri perantauanku. Dia kasih nama anaknya Manasye. Supaya apa? Setiap aku lihat Manasye, aku ingat, aku sudah melupakan, forgive and forget. Aku melupakan semua kesakitan di dalam hidupku yang pernah aku jalani. Kita sebagai anak Tuhan harus forgive, mengampuni, dan melupakan. Supaya kita bisa masuk kerajaan surga. Amin. Saya berdoa biar firman ini bisa memberikan warning dalam hidup kita. Ini firman juga bukan untuk saudara, tapi untuk saya pribadi. Setiap kali saya khotbah tentang ini, saya berkata, Tuhan, jangan sampai ada akar kesombongan yang masih bercokol di hati saya. Bongkar, sunat hati dari semua kesombongan, tinggi hati, dan kecocokan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur firman-Mu Hamba sudah sampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Dan Hamba berdoa, Hamba-Mu selesai bicara, tapi Roh Kudus menginsafkan hati kami. Insafkan dari semua hati yang jahat, dari hati yang benar. Bersihkan cawan sebelah dalam diri kami, supaya yang luar juga jadi bersih. Terima kasih Tuhan. Biar kami didapati pada saat dari pengadilan, berkata, Sabas, sahabatku yang setia, my faithful servant, sahabatku yang setia, kau sudah melakukan apa yang menjadi tugasmu dan kehendak Bapa dalam hidup. Dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, engkau mendapati kami berkenan di hati. Amin.